Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua. Seperti sesi yang lalu ada Bung Ogan, Mas Ogan nemenin saya, gantiin Mas Riam untuk sementara ya Mas ya. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik dan sehat ya. Tadi udah diomongin ya Bang ya? Sehat selalu. Iya, rada keko saya di depan dirimu. Kita mau ngucapin terima kasih seperti biasa untuk teman-teman, kawan-kawan subscriber semuanya, dan juga untuk yang baru mampir, inilah ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali atas semua dukungannya, baik yang komen, yang nge-like juga, dan juga yang udah ngasih super thanks buat kami. Terima kasih sekali. Malam ini seperti biasa kita akan ngobrolin yang horor-horor Bang. Iya, terima kasih Ya, kawan-kawan untuk semuanya di sana. kali kedua ya. Ini Yang kedua. ada Mas Ogan. Mau cerita apa enggak Mas? Enggak, terima kasih buat dikasih kesempatan nih sama Mas Ayung. Iya. Untuk mendengarkan sesuatu yang horor-horor tentunya. Oh, berarti mau dengerin lagi? Nggak mau dengerin cerita? saja lah. Oke. Biar nggak terlalu lama, langsung aja ke cerita Bung Ogan. Ini ada sebuah cerita teman-teman. Cerita ini dari seorang perempuan yang, lagi Mas perempuan. Ayung. Seneng. Jadi kalau perempuan cerita deh. itu kan pemandangannya lagi cerita apa? Ya bukan apa-apa, itu kan gerak-geriknya itu menarik. Asik kalau perempuan ceritakan di sini. Ya enggak sih. Monggo silakan Ya, itu lanjutkan. namanya Mbak Kamiroh. Iya. Namanya Mbak Kamiroh, biasa disebut Iroh. Sebutannya Iroh. Enggak Ami itu, enggak Ami biar keren sedikit. Ami di Facebook. Ya. Di Facebook manggilnya Mama Ami gitu kan, karena memang beliau udah punya anak, udah punya keluarga begitu ya. Jadi saya sebagai Kamiroh nih ceritanya ya, tapi suaranya tetap lanang, nggak bisa niruin suara cewek aku. Saya itu gini Mas, kemarin itu belum lama ya, sekitar sebulan yang lalu lah, sebelum puasa, kejadiannya sebelum puasa, ngalamin sebuah peristiwa yang sebenarnya tak nalar itu memang susah. Satunya melibatkan banyak hal-hal yang memang tuh ngeri, membegidikan diri saya, yang bikin saya itu mungkin gak bakal bisa lupa seumur hidup. Karena ternyata sesuatu bukannya saya nggak yakin, tapi karena saya nggak pernah lihat. Jadi yang namanya masalah horor, ada setan, kunti, pocong segala macam itu tanggap semuanya lah. Ya konsumsi untuk horor-hororan belaka yang ada di televisi. Terus orang tua nakut-nakutin bocah. Sebelum kayak bulan kemarin saya benar-benar ngalamin sendiri, ngeliat sendiri yang seperti itu. Nah ceritanya seperti apa Mbak? Aku bilang. Jadi sebelum cerita gini Mas, saya kan sebenarnya hanyalah ibu rumah tangga belaka. Urusannya dapur, urusannya umbah-umbah, ngurusin bocah. Anak saya udah 3 di umur semuda ini ngomongnya. Emang muda masih muda, iya. Berarti menikahnya agak muda, masih cantik, insya Allah seperti itu ya Mbak ya. Jadi kehidupan orang pengennya berjalan mulus. Dalam artian kalau saya yang muluk-muluk pengen kayak yang di TV-TV, kayak artis, kayak pengusaha yang hebat-hebat, siapalah saya, siapalah juga orang tua saya, siapa juga suami saya. Cuman kan kehidupan ada pasang surutnya, di mana kadang-kadang pekerjaan suami berjalan lancar, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang lagi jatuh sakit. Pekerjaan suaminya apa itu? Pekerjaan suaminya hari-hari serabutan, apa aja lah ya, kadang-kadang nukang, kadang-kadang orang minta bikin bangunan apa ya jalan, tapi ya biasanya lancar terus. Cuman di bulan kemarin memang suami agak kurang sehat, mungkin keporsir dari muda itu selalu yang berat-berat kan. Kadang-kadang pas liren, pas istirahat 1-2 minggu lagi nggak ada kerjaan, justru penyakit itu datang. Iya, itu seperti itu. Iya, tapi sebenarnya sih bukan penyakit yang berat, tapi kalau didiemin biasanya kan lama-lama menjadi penyakit yang berat. Saya itu merasa prihatin, lagi pula yang ngajak kerja itu lagi ya kayak gitulah goyang. Akhirnya saya selama ini dari usia, mungkin dari pacaran mungkin sering dikasih sama suami calon saya. Ketika saya menikah, saya diempanin, apa ya bahasanya, saya dinafkahin, bukan diempanin, dinafkahin oleh suami. Berikut setelah saya punya anak, semua dinafkahin suami sebagai tanggung jawab seorang laki-laki begitu. Kadang juga
dia itu nggak pernah ngitung-ngitung ngasih orang tua saya. Orang tua saya udah tua-tua semua, nggak bisa ngasep, nggak bisa usaha, udah nggak bisa usaha. Paling ya bisa-bisanya bersih-bersih rumah. Yang laki-laki paling ngaji, paling ya ikut jamiahan kayak gitu kan. Saya bersyukur banget ketika suami berhenti. Saya memang ada pegangan kayak misalnya cincin atau apa, tapi kan sayang Mas kalau misalnya dijual. Berapapun bakalan habis kalau dimakan. Saya mau daftar kerja akhirnya. Nah itu hampir kayak cerita yang lalu. Tahu siapa kemarin ya namanya. Itu akhirnya si Mbak Kamiro juga daftar kerja Bang. Daftar kerja dari teman-teman kayak gitu kan. Ya kerjaan yang ya biasa bisa pegang lah. Cuci-cuci, buru nyuci, buru apalah seperti itu. Taruhlah akhirnya saya, ini Mas jenengan paham di daerah sini. Adiwurna katanya. Iya. Adiwurna mana Mbak, pura-puranya saya nggak tahu. Biar seru ceritanya kan. Berarti masih daerah sini. Ya iyalah Adiwurna ya masih Tegal kayak gitu. Cuman dia enggan menyebutkan desa apa. Tapi kalau ngetan-ngetannya udah jelas itu. Tahu lah ya. Ke sana. Saya itu kerja itu dari jam berapa dia bilang ya? Jam habis beduk berarti jam 1. Ya, di bidang apa itu? Bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah apa aja di sana lah yang bisa dipegang. Cuman kan tuan rumahnya emang orang sibuk, katanya orang Cokin, orang Chinese gitu. Ya. Jadi ada anak satu yang sering ditinggal. Kalau pekerjaan rumah ada yang bantu asisten yang lain gitu, nggak terlalu berat sebenarnya. Karena saya cuman harus yang memperhatikan bocah, ngomong lah begitu, dulang-dulang, makan segala macam. Itu ya saya udah punya anak 3, apa sulitnya begitu ketika di training biasa banget. Akhirnya tak jalanin pekerjaan tersebut. Awalnya berat, suami melepas saya kerja. Kalau anak-anak insya Allah udah pada bisa ditinggal semua, sama mbahnya juga lulut, sama mbahnya juga ini kan ya nggak nangis, nggak rewel begitu. Cuman suami biasa dia yang nanggung jawabin masalah tadi ya, perolehan, masalah buat nafkah. Kok saya yang harus maju? Mungkin itu jadi beban juga buat dia. Tapi kan saya tak yakinkan bahwa ini bukan nyalain kodrat ataupun saya merendahkan dirimu Mas gitu. Tapi waktunya saya mungkin saat ini. Dan semoga juga nggak lama jenengan bisa pulih lagi, terus bisa ada kerjaan lagi. Iya sih Dek, tapi yo jangan kerja kayak gitu, saya nggak enak sama orang tuamu, katanya begitu. Tapi diyakinkan akhirnya bisa kerja. Nah waya-waya kemarin masih tetap ada banyak hujan, ada curah hujan begitu. Kadang-kadang kan nggak menentu, kadang malam pagi. Iya, bulan-bulan kemarin emang. Iya nggak jelas kan ya. Terus saya itu ngalamin namanya pekerjaan walaupun belum lama, itu dijalanin baru seminggu mungkin Bang Ogan, katanya Mbak Kamiro ya, Mbak Iroh, baru seminggu saya kerja. Gajian itu kan dikasih per hari, ini malam minggu. Saya pulang lah malam minggu itu. SBY Sabtu bayaran, bayaran oklalen kayak gitu ya. Itu Sabtu malam biasanya dikasih bayaran. Saya itu pulang dari sana itu jam 7 malam. Jam 7 malam pakai motor, ada motor Matic, saya bawa motor. Nanti kalau nyampe rumah ya paling jam-jam inilah 7:30 kayak gitu, bisa kumpul lagi sama keluarga. Tapi namanya entah lupa atau memang kayaknya sih nggak sengaja. Bos saya tahu itu orang baik, mungkin mereka itu lupa. Tapi saya juga sebutuh apapun saya nggak mau ngomong bos atau bu bayaran saya mana gitu, atau apa gitu kan, mungkin lagi sibuk atau lagi ada masalah. Jadi jatuhnya bayaran itu saya nggak dikasih. Waktu itu nggak dikasih katanya, kata Mbak Kamiro. Nah yang parah lagi, yang biasanya saya sanggup enggak. Jadi andel-andelen loh Bung Ogan. Ada bensin pun tinggal mungkin ya dari kemarin saya pakai buat periksa suami. Ya kerja namanya motor kayak gitu, kadang-kadang jarumnya nggak terlalu saya perhatiin. Pokoknya nyandak sampai itu nyampe kerjaan, nanti bayaran bisa buat beli bensin. Malah bayangannya itu kemarin di jalan
Lihat mainan itu, lihat jajan itu, nanti tak borong semua. Yang ada di Tegal semua saya borong, saya kasih anak. Bayarnya gede Pak. Iya, nggak maksudnya seperti itu. Tapi ya kayak gitu, harapan tinggal harapannya. Kadang-kadang nggak sejalan sama kenyataannya. Saya nggak bayaran Mas, cilaka bener-bener. Tapi ya mulut ini nggak biasa buat ngomong, mana bos, mana bu. Saya kok nggak bayar, saya itu nggak punya uang sama sekali. Besok nggak punya uang. Tapi mungkin emak punya pegangan yang sering dikasih suami. Mungkin saya madan tetek di situ lah, agak rada tenang. Jam 7 saya itu pulang dari tempat kerjaan. Tapi ya iso-isone loh, ibu itu nggak inget saya itu bayaran, saya juga ngomong. Tapi dia ingat, katanya gini, Roh, gawa jas hujan apa enggak? Kalau orang sini, Cinanya juga bisa bahasa Jawa kan? Banyak kan begitu. Iya. Roh, gawa jas hujan apa enggak? Bawa jas hujan apa enggak? Bawa bu, bunya dipanjangin biar inget bayaran loh bu, bayaran tapi tetap aja nggak inget. Bawa bu, oh iya, anu ya kamu ada bocah kecil sih ya, kalau enggak ya nanti nungguin. Maksudnya siapa tahu nggak jadi hujan baru pulang kayak gitu. Tapi kalau mau maksa mau pulang ya sana hati-hati. Udah Mas, saya salim kan, ya, bu salaman itu maksudnya lama-lamain bayarannya gitu. Terus saya bisa ngomong nggak bayaran juga. Akhirnya saya pulang. Lah, pertama dari sana ya, dari tempat kerja terus sampai ke lampu merah besar sana dekat masjid. Saya masih nyaman dalam arti berkendara. Tapi ya pikiran, tak tenang-tenangin. Aduh gimana ini nanti bocah yang gede ngerti kalau emaknya bayaran itu per malam minggu. Iya. Nanti mau minta apa besoknya kan biasanya ada destinasi wisata dadakan. Ya. Istana Balon dan lain-lain. Iya, ya kayak gitu mau ngajakin ke situ. Saya ngenes banget kayak gitu. Pas lagi udah jalan ngulun mendekati perapatan lagi. Motor saya bunyi greg kayak gitu. Kenapa ya ini motor kenapa? Kamu jangan gara sih. Bahasanya gara. Kamu jangan bikin masalah. Gak inget babar blas kalau misalnya bensin itu habis. Bensin saya itu cekak banget kayak gitu. Untung Mas, udah berarti lampu merah itu merah, kuning, hijau, jalan masih bisa nyebrang lampu merah. Masih bisa nyebrang lampu merah, pas udah nyebrang mati, benar-benar mati. Nah, saya improv ya, maksudnya mau kehabisan bensin. Motor saya bukan motor baru, tapi bersih selalu. Izin kalau misalnya nyampe bensinnya habis. Tetap aja saya minggir. Ada yang ngomong, Mbak, kenapa Mbak motornya? Ada seperti itu kan. Itu, ya. Apalagi bawa bapak, biasanya lebih reaktif terhadap perempuan. Iya tahu. Iya lebih reaktif. Mbak, motornya kenapa Mbak? Bocor Mbak? Enggak Mas. Loh kok dituntun kayak gitu kan? Iya nggak apa-apa. Mereka mungkin kan ngomong bensinnya habis, tapi mungkin mereka juga bensinnya cekak kan. Saya itu anehnya begini, ketika lampu merah ngelewatin itu ya jam segitu rame, harusnya rame kan, biasanya juga rame masih sore kan. Tadi jam 7:30 mungkin udah nyebrang lampu merah. Setelah disapa berapa orang, praktis bisa kayak aku ngerasanya kayak alam itu berubah. Bukan lebay ya Mas, tapi ini pandangan saya dan rasa saya. Saya kan natap otomatis jalan ngulon, saya tuntun ngulon. Bisa dari kejauhan. Memang ada bangunan kiri kanan, itu ada ruko, ada penggilingan kayu, terus ada ya pabrik-pabrik apalah di situ. Saya nggak terlalu memperhatikan. Ada orang dagang gerobakan segala macamnya itu. Saya nggak merasa melihat satu orang pun di depan saya. Sepi bener-bener sepi. Kayak bukan jalanan umum, rasanya bukan kayak seperti jalanan umum, dan gak ada lampu motor dari arah kebalikan saya. Berikut yang dari arah belakang. Setelah sapaan 2-3 pemotor tadi lah ngomong, Mbak, yang tadi ngomong nggak ngomong bensinnya habis sih, motornya kenapa itu? Ini saya kenapa ya? Saya di mana? Benar-benar di sini tapi lu bisa sepi banget kayak gini. Saya mencari-cari alasan itu nggak ketemu. Lingak-linguk sambil nuntun, apalagi saya perempuan. Motor itu metik, kalau lagi dibawa kan penak. Berat. Tapi kalau didorong, saya dorong kebo Mas. Abot banget badan saya kecil begini, kimpar. Nanti berhenti lagi sambil saya kok
perasaan kayak ada di mana, padahal jalan ini biasa tak lalui, biasa tak lewati selama seminggu nggak ada apa-apa, dan ramai terus, kok ini sepi banget. Nah ini yang tadinya cuman ketas ketis turun gerimis, rinai gerimis kayak gitu, lama-lama kok jadi kebek sana, hujan itu makin banyak, tanggung, jadi ketemunya sawah. Mundur ya kejauhan, maju ya bangunan sana masih jauh. Dan saya perempuan, nggak asal mampir. Takutnya mampir bukan saya nanti diapa-apain ya, tapi ya takut nanti ada gimana. Saya pokoknya bisanya jalan makin jahat, hujannya makin jahat, bahasanya makin jahat, makin santer, hujannya makin gede. Saya berhenti, buka jok, saya pakai jas hujan begitu, saya pakai dorong, Mas, bayangin aja di jam segitu nggak ada seorang pun yang lewat, aneh, pokoknya alam itu aneh, nggak ada seorang pun yang lewat. Saya itu dorong motor pakai jas hujan, gebet kan nggak enak banget, susah banget. Jadi pandangan saya praktis setelah saya pakai jas hujan, saya nggak bisa ngeliat apalagi belakang ya, kecuali nengok samping kiri kanan itu nggak bisa. Jadi ada ininya Bang ya. Helmnya saya pakein lagi begini kan di luar jas hujan. Jadi pandangan saya cuman fokus di depan aja sana. Hujan makin gede. Saya mau ngahub di sana. Ada di depan begitu kayak bangunan apa. Ternyata itu nggak ada ongkleannya, cuman terasnya sedikit banget. Ya mau ngahub juga mau pertolongan sama siapa, wong sepi begini. Kalau hujannya sebentar. Sebentar. Kalau lama gimana? Saya terus jalan. Itu kalau saya jalan dari lampu merah mau 15 menit, aturan itu mau 1/4 perjalanan saya lah. Jadi makin dekat ke kampung, tapi rasanya bisanya jauh, ini kok nggak bisa habis. Dan ini aja loh, pemandangannya kayak gitu, malah saya itu lagi kepikiran apa gara-gara nggak gajian, apalagi saya lagi di gudang, bahasanya itu lagi dikerjain bangsa-bangsa situ. Saya nggak terlalu percaya, nyatanya ini aspal ya yang ingin saya injak asli, hujannya juga asli. Tetap saya terus jalan, mulai dalam hati minta tolong, kemana lagi. Kalau orang udah terdesak, udah parah lah, termasuk orang udah sakit parah, baru kelingan Gusti Allah. Baru keinget sama yang punya hidup. Saya ngerentos, ya Allah Mas, pertamanya Mas, ya Allah Mas, saya kok kayak ini, ya Allah, aku tuh di mana bisanya nggak ada orang lewat satu pun, ini aneh. Kalau jenengan, ya Allah, kalau misalnya saya memang harus bisa pulang ke rumah malam ini, ketemu sama anak istri, sama anak, sama suami, sama keluarga, tolong dimudahkan. Tapi kalau memang saya itu nggak bisa pulang, harus saya terperangkap begini, saya pasrah bongkokan, nangis saya, campur sama air hujan, saya nangis nuntun sendirian, perempuan Mas, ibu-ibu kayak gitu kan, nggak ada orang pun. Itu jenengan waktu itu nggak ada kepikiran nanti ada begal misalnya, karena ada begal macam-macam, ada begal motor, begal nenen kemarin kan banyak ya, sempat dengar kan ya. Iya benar, kan ada begal kayak gitu. Itu saya nggak mikirin begal blas, saya pikirannya naik misalnya jelas saya nggak punya duit buat beli bensin. Ada pom bensin nantinya bakalan saya lewat, tapi mana nggak lewat pom bensinnya kok nggak nyampe. Saya utang ke pom bensin, caranya gimana gitu kan, walaupun ada HP, tapi ya nggak tahu lah, pokoknya saya harus nemuin pom bensin dulu. Itu lagi saya kalut gunda-gulana kayak gitu, tahu-taunya ada suara kleding kayak gitu di belakang saya. Jadi suara ini belnya sepeda lama, jadul. Tuh saya nggak bisa ngeliat, dan saya juga takut, bayangannya itu bukan sepeda, tapi kayak kereta yang serem-serem itu loh, terus lewat sampingnya saya. Tahu-taunya itu bener-bener ada seseorang yang itu bayangin sampingnya, saya nggak berani ngeliat, tapi saya bisa ngeliat ban sepedanya itu kelihatan ujungnya dari samping gitu, ngeliat ya, sepeda beneran. Mau ngapain orang ini, mau ngapain kok nggak lewat sana aja nyelip, tapi nanya juga enggak. Itu mau nengok saya nggak berani. Saya berhenti, akhirnya saya berhenti, ini orang pasrah mau diapain sama orang tersebut ya. Saya berhenti tapi nggak nengok Rikas apa sih gitu, nggak nengok sama sekali, dia cuma berhenti. Nah sepeda itu juga ngerem pas bareng celep gitu, nggak ada lebihnya. Jadi saya nggak bisa ngelihat dari ini ya, sela-sela pandangannya dia itu nggak bisa ngelihat sosok itu siapa.
Tapi dia berhenti dan turun. Itu sempat batuk dehem dan ternyata suara orang tua. Ada kayak gitu aja. Nok, 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 manggilnya nok. Ke Mbak Kamiro itu manggilnya nok. Loh, kok suaranya orang tua manggil nok? Akhirnya saya tak giniin, tak mincingin itu loh tutupnya. Nah, tadi apa aja sudon. Saya lihat orangnya agak tinggi, cuman bungkuk. Orang tua aki-aki, pakainya baju Jawa, baju Jawa. Kayak orang sekarang musim lagi sepeda-sepedaan kayak gitu sih. Tapi kan itu enggak umum, malam hujan-hujan kayak gitu. Saya yang lihat orang tersebut dalam keadaan hujan, orang tua setua itu loh, mungkin umur-umuran mungkin 80 sekian atau apa, bener-bener udah tua banget. Ini aja kulit kayaknya, ya cuman tulang sama kulit lah kayak gitu, udah tua, hitam, badannya hitam. Itu kelihatan dari benda-benda lampu jalan kayak gitu. Dia itu kayak nggak terganggu oleh hujan sama sekali, selebat itu nggak terganggu. Dan mungkin itu pandangan saya salah atau apa. Dia itu kayak semacam gak basah gitu, macam gak basah, bener-bener bajunya itu nggak lempek kayak saya. Terus nggak ada bunyi yang di badannya dia itu, nggak ada bunyi tek 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 tuh nggak ada. Kena air enggak ya? Nggak ada sepanjang itu. Nok, melas temen katanya begitu, melas temen katanya. Kasihan sekali. Bah, iya kasihan sekali. Bah, ajeng pundi, jenengan ajeng pundi. Bah, jenengan mau kemana? Meriku ke sana, berarti satu arah. Kamu bahasa Indonesia bahasa Jawa kan ngomongnya. Kamu yang bela-belain keluarga. Sing sabar. Kamu anak baik, sing sabar, kamu sing sabar. Tak temenin, tak jujugne. Tak anter pripun, Mbah? Lah kan giline siji. Jalannya satu arah. Tak temenin jalan. Mbah nggak punya duit, katanya. Mbah nggak punya duit, nggak punya jajan, nggak punya makanan. Tapi tak temenin jalan. Hayo, tak temenin jalan. Ini saya kayak nyaman dan kayak orang udah lama saya biasa ketemu orang itu. Mendadak setelah dia ngomong berapa kata itu ya, kayak itu udah familiar banget. Saya ingat siapa itu tetap nggak ketemu. Sejauh itu saya nggak ketemu dan saya manut sama Mbak itu, nyaman bahwa saya itu ada temennya. Dan dia itu gak membuntutin, ayo jalan maling, jalan lagi. Saya jalan, ada yang aneh bener-bener Mas. Saya yang tadinya merasa kaki udah capek, berat, mungkin karena sedih segala macam, itu kaki perasaannya enteng lagi, enak semangat lagi, itu ya. Semangat lagi. Ada ngobrol lagi sama Mbak itu apa enggak Mbak? Sama sekali nggak ngobrol. Dan saya tetap nggak bisa ngeliat karena kesini lagi situ depan lagi gitu kan. Tapi ban sepedanya tetap kelihatan, dia jalan bunyi cepak sana. Kalau misalnya hujan lebat kan aspal tetap menggenang gitu ya. Dia jalan terus ngomong lagi dia, kamu jangan ngaup. Kalau lagi hujan gede kayak gini jangan ngaup, jangan berteduh. Kenapa Mbak? Kenapa nggak berteduh? Hujan ini rahmat sing Gusti Allah, katanya begitu. Hujan ini rahmat. Ya kalau memang harus sih harus, tapi bagusan jangan, apalagi di sini. Emang kenapa? Saya sembari jalan, sembari ngobrol dan gak berat perasaan. Dan saya seakan-akan menyangkal karena di depan itu ada yang teduh bener-bener loh. Ada bangunan gede dan rasanya banyak orang yang ngaup di sana. Itu masih jauh sih, ya 10-an meter mungkin. Kamu jangan ngaup, udah jalan aja terus sama saya. Terus jangan ditengokin, yang ngumpul-ngumpul itu jangan ditengokin. Orang sandeleng mono. Berarti kan kalau melihat sebelah kirinya, itu saya tetap jalan nurut pertamanya. Lama-lama ya penasaran ya. Tetap tak lihat ke arah yang kerumunan yang orang ngaup itu. Ya Allah Mas, ternyata apa yang mungkin dilarang sama Mbah tadi ya baik banget sama saya. Yang saya lihat pertamanya itu kayak ada motor, ada sepeda, ada macam-macam orang itu ngaup di situ banyak lah. Awalnya saya lihat begitu, tapi sambil ngobrol kan saya nggak terlalu fokus ke situ. Pas udah deket samping saya ngeliat nengok karena penasaran. Ternyata itu yang namanya sepeda motor, yang namanya sepeda-sepeda itu nggak ada belas bangunan katanya. Tapi yang ada makhluk-makhluk yang mengerikan itu katanya. Bentuknya katanya. Bentuknya ya
nggak campur aduk sih, tapi maksudnya mereka itu nggak sebanyak kayak orang nonton konser, tapi jarang-jarang kan bangunannya karena memang panjang sih, kayak pabrik kapal lah kayak gitu depannya. Jadi ada sosok-sosok yang rambutnya panjang itu apa kunti apa apalah kayak gitu dress sendiri. Nanti sebelah sini ada yang jentrek-jentrek yang kayak gini mas. Iya. Tapi untung saya nggak negesin yang mendalang begitu, saya udah ketakutan duluan. Dan setiap saya merasa takut, orang usah wedi, nggak usah takut. Ditenangin sama bapak-bapak. Iya, orang jangan ngilang, jangan ngelihat, malah disuruh malah ngelihat kayak gitu. Kamu gimana sih? Malah dimarahin lah seolah-olah begitu. Saya itu ngelihat sosok itu, sosok kunti, sosok yang lain-lain, yang ada yang kayak hitam-hitam doang, ada yang gede. Itu semua itu di bawah ini, di bawah tadi teras begitu ya. Kayak orang lagi, manusia lagi ngaup lah. Nah itu kan habis itu jalanan kosong lagi, jadi kiri kanan sawah lagi. Ada gubuk, isinya begitu juga bang. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri yang ada isinya kayak gitu semua. Tuh. Tapi yang aneh, walaupun saya takut merinding dalam hujan, saya enggak lemas kaki. Tenang gitu. Tenang, kayak saya itu bayangin yang serem-serem aja, ngelihat di TV. Saya udah takut merinding gak karuan sendiri. Itu ngelihat sendiri sosok kayak itu, saya nggak ada rasa takut yang nanti saya bakalan diapa-apain atau apa. Ya memang ngeri-ngeri, tapi biasa aja jalan. Terus jalan-jalan itu lama-lama saya nggak kerasa hujan makin mereda. Pas pertelon yang arah nanti ke desa saya. Pertelon terakhir yang arah ke desa saya. Jadi kalau misalnya jalan itu paling 10 menitan sampai. Itu Mbah tiba-tiba berhenti karena saya mau beloknya ke arah kanan sih. Jadi kita nabrak mbahnya. Saya berhenti, mbahnya mau berhenti. Wis anjuk mene katanya. Wis anjuk mene baik. Udah sampai sini aja. Saya nemenin kamu. Lagian udahnya wis mandek. Hujannya udah berhenti. Loh Mbah jenengan kemana? Bukannya mau nganterin saya? Nganterin semene baik. Nganternya segini aja. Kamu itu aku mau lurus. Aku mau jalan lurus, bukan ke arah desa kamu. Udah ke sana insya Allah aman. Dia katanya kayak gitu. Tapi setelah lagi kata-kata terakhir itu, saya ada keinginan pengen negasin ini siapa sebenarnya. Dan itu secara jelas saya benar-benar udah agak reda, ini tak copot, cuman helm tok gitu loh. Tinggal belok kanan, saya ngeliatin wujudnya semuanya. Itu mukanya jadi kecilnya si Mbak kamera itu masih menangi, masih ngeliat gitu Mbak laki-lakinya dulu. Mukanya kayak gitu persis. Mukanya kayak gitu, mirip banget. Sosok mbahnya itu. Mbahnya mirip banget. Tapi sepengetahuannya mbahnya nggak pernah pakai baju Jawa, apalagi bisa naik sepeda, nggak pernah. Tapi seringnya ke kebun kayak gitu. Sempat saya ngelok-lok, tapi mbak itu nggak bergeming, nggak ngomong apapun, dia berlalu ke sana naik sepeda lagi. Yang aneh, gerimis itu masih saya kesana itu kayak terang gitu loh. Kesananya kayak ya bisa jadi seperti itu bang. Akhirnya saya belok nyebrang itu susah. Rada-rada terus ada kendaraan gitu loh dari belakang, depan juga rame, kayak rame lagi biasa lagi. Kok bisa begini? Pokoknya aku nggak bisa habis pikir. Pokoknya aku langsung nyebrang, jalan nyampe rumah, nggak cerita. Ini jangan, disingkat aja ya bang. Nyampe rumah saya cerita sama suami. Nah, cerita sama emak saya kejadiannya kayak gitu. Ya Allah, dikuceli saya parahnya. Kamu ada yang nulungin, waru apa? Lihat apa aja di sana. Untungnya kamu selamat. Wis itu saya ngelewatin ruang tengah, ada foto kecil banget. Itu foto mbak saya, dan saya tahu itu foto mak tadi itu yang nganterin saya ini, mbak ini bajunya juga dudu, bukan orang ini, ada bapaknya lagi. Kalau saya tahu kata emaknya, saya kecil-kecilnya sering digendong-gendong. Itu mbaknya ini memang orang bisa, orang yang tawadu lah. Itu bapaknya bapak, berarti buyutnya kamu. Emang pakainya baju Jawa kayak gitu. Dan dulu punya sepeda gesaile apa namanya itu? Iya, gesaile. Saya yang punya dia. Nah itu akhirnya kan, ya Allah, mbak buyut sing nulungi kamu, yang batirin kamu, yang nemenin kayak gitu. Bang Ogan. Akhirnya itu udah segitu aja sih ceritanya, tapi saya bersyukur banget. Dan nyampe rumah ditelepon sama tadi bos. Ya Allah kamera, bukan, ditelepon dari bosnya. Kamu ini gajian aku lupa gitu. Dianterin sama kurirnya dia lah. Ada pembantu laki-laki dianterin duitnya. Akhirnya udah selesai ceritanya kayak gitu, Bang Ogan.
Nih, itu aja cerita dari aku malam ini, Bung Opi. Ya, terima kasih atas ceritanya. Itu aja Sampai ya, terbawa teman-teman. suasana nih. Ya, ini sekitar cerita tentang tadi Mbak Kamiroh. Semoga bisa menghibur. Ceritanya nggak panjang, tapi semoga ada hal baik juga ya. Lagi-lagi lupa kelewatan waktunya, Mas. Oh, iya. Oke, iya. Terima kasih udah nonton Ngopor. Semoga tetap bisa mantengin Ngopor selalu ya, Mas. Ada apa yang kita sampaikan. Itu aja ya, Mas. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.